Saya kira ada beberapa faktor yang sebenarnya bisa dijelaskan soal apa argumentasi yang paling mungkin bisa ditangkap oleh publik soal Kongres PDIP yang selalu mundur. Pertama, sepertinya memang PDIP itu ingin recovery, bagaimana PDIP itu kembali menyusun kekuatan-kekuatan politiknya setelah tahun 2024 itu melalui proses politik yang cukup panjang. Karena siapapun partai politiknya, ketika menghadapi pemilu serentak di 2024, Pilpres dan Pileg, termasuk juga pilkada serentak di 545 kabupaten, kota, dan provinsi, pastinya partai politik manapun itu mengalami kelelahan yang tidak terhingga. Saya menduga kenapa Kongres PDIP ini mundur misalnya adalah soal bagaimana sebenarnya PDIP melakukan rekonsolidasi atau konsolidasi ulang. Semacam recovery politik bagaimana PDIP menyusun dan menyatukan kembali kekuatan-kekuatan politiknya hingga fix 100% untuk melakukan kongres. Itu yang pertama ya. Nah yang kedua, sepertinya memang publik menganggap bahwa kenapa kongres PDIP itu mundur, bukan tidak mungkin bahwa sebenarnya PDIP itu ingin membersamai Hasto yang saat ini sedang mengalami proses hukum. Karena apapun judulnya, Hasto itu tetaplah sekjen PDIP, orang penting juga di partai, sehingga PDIP sangat kelihatan sekali untuk melihat bagaimana progres dari kasus hukum yang saat ini sedang berlanjut ya. Soal apa kira-kira ending dari semua proses yang terjadi dengan Pak Hasto, terutama terkait dengan proses-proses hukum begini. Ini bukan tidak mungkin juga menjadi variabel penting kenapa misalnya PDIP itu tidak kunjung melaksanakan kongres yang konon sebenarnya di bulan Mei gitu ya. Itu dilaksanakan dan ini akan diundur entah itu sampai bulan kapanpun. Ini adalah argumentasi dan prediksi-prediksi yang mungkin sifatnya spekulatif. Tapi kalau kita membaca statement-statement dan percakapan publik, ini juga mungkin menjadi variabel bagaimana misalnya PDIP juga sedang melihat bagaimana perkembangan politik dan hukum, perkembangan hukum persisnya yang terjadi dengan Pak Hasto yang saat ini sedang memperjuangkan proses dan kasus hukumnya. Itu yang kedua. Atau jangan-jangan yang ketiga sebenarnya, ya PDIP memang menganggap tidak terlampau ada sesuatu yang urgen di negara kita yang kemudian membuat PSI yang akan membuat PDIP maksud saya itu harus segera melakukan kongres. Toh pemilu baru tahun lalu kok 2024 kan tidak ada unsur kegentingan yang harus memaksa di mana PDIP harus buru-buru dan segera melakukan kongres, di mana ini adalah momen yang menurut saya cukup spesial bagaimana misalnya PDIP itu akan menentukan bagaimana arah kebijakan politiknya di masa-masa yang akan datang. Apalagi publik sebenarnya sudah terkonfirmasi siapa bocoran yang akan menjadi ketua umum di Kongres ya. Itu seakan-akan Kongres PDIP itu tidak akan ada kejutan-kejutan apapun yang layak untuk dinanti. Bahwa ketua umum mereka masih akan sangat mungkin dijabat oleh Megawati Soekarno Putri. Paling satu-satunya yang paling banyak ditunggu adalah soal siapa kira-kira sekjennya yang dinilai akan menggantikan Pak Hasto. Saya kira di situ soal kenapa Kongres PDIP itu mundur dan tidak kunjung dilakukan. Atau jangan-jangan yang keempat, ini faktor teknis, sedang menyesuaikan waktu dengan Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang konon juga akan diundang dalam Kongres PDIP sebagai bentuk bagaimana jalinan kerjasama politik antara PDIP dengan Prabowo itu memang saat ini sedang baik-baik saja. Apalagi sudah ada pertemuan antara Megawati dengan Prabowo, antar elit-elit Gerindra, sudah ada titik temu di mana PDIP memberikan dukungan secara total, memberikan dukungan secara loyal kepada pemerintahan Prabowo untuk 5 tahun yang akan datang. Jangan-jangan ada faktor teknis yang juga mengakibatkan bagaimana PDIP ini memundurkan kongres mereka itu, yaitu soal mencari waktu yang pas, momen yang tepat, isu yang tepat, terutama bagaimana melakukan kerjasama politik dengan Pak Prabowo. Salah satunya adalah dengan cara mengundang Pak Prabowo dalam acara kongres PDIP yang entah kapan ini dilaksanakan. Saya kira 4 hal ini yang paling mungkin bisa diterawang oleh publik soal kenapa kira-kira kongres PDIP itu sampai detik ini tidak kunjung dilakukan. Tentu argumen pastinya, argumen solidnya yang paling tahu hanyalah PDIP dan Tuhan yang Maha Kuasa. Pihak-pihak eksternal, para peneliti, para pengamat, para dosen, tentu prediksi-prediksinya itu sangatlah spekulatif, bisa benar, bisa salah, atau benar separuh, salah separuh, atau salah separuh, benar separuh. Namanya juga pihak luar yang kemudian memberikan argumentasi dari luar. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan sebuah cuplikan video yang cukup menarik. Ya, jadi kita melihat bahwa partai politik yaitu PDIP Perjuangan ini, kita melihat ya bagaimana strategi yang dia lakukan ya setelah
2024 ini. Dan kita melihat bahwa memang strategi yang dilakukan oleh PDIP Perjuangan ini untuk mengokohkan langkah mereka yang menyatukan kekuatan mereka untuk berjuang nantinya di tahun 2029. Nah, jadi maka dari itu teman-teman, banyak hal yang kita lihat ya di beberapa komentar di bawah ini, ya tanggapan berbagai netizen yang menurut mereka ini bahwa belum ada partai politik yang menyamai PDIP Perjuangan sebagai benteng demokrasi dan penegakan konstitusi. Ini Ibu Mega dilawan asam garam dalam partai sudah dapat sejak era Soeharto. Ya, jadi teman-teman, bahwa memang kita melihat ya setelah PDIP Perjuangan ini mengusung yaitu mantan Presiden Joko Widodo dari wali kota bahkan menjadi gubernur sampai ke jenjang tinggi yaitu menjadi presiden, bahkan anaknya, menantunya ya juga menjadi PDIP ini adalah penyatu dari keluarga mantan Presiden Joko Widodo sebelumnya, yaitu kader PDIP. Dan setelah itu teman-teman, kita melihat ya mantan Presiden Joko Widodo ini keluar dari PDIP dan anaknya, menantunya semua keluar. Nah, hal ini teman-teman, kita melihat bahwa ini langkah pertama yang dilakukan oleh Ketua Umum PDIP Perjuangan yaitu Ibu Megawati ini untuk mengokohkan langkah-langkah atau kader-kadernya nantinya di tahun-tahun berikutnya menyosong tahun 2029. Kita percaya bahwa memang kader PDIP Perjuangan inilah orang-orang yang selalu loyalitas terhadap NKRI. Dan kita tahu bahwa Ibu Mega ini adalah asam garam dari partai yang sudah sejak era Soeharto. Jadi ini nggak perlu dilawan teman-teman. Ya, kemudian bahwa ini PSI KO hukuman Tuhan Projo tenggelam. Teman-teman, perlu kita mengetahui bahwa walaupun PSI ini berubah nama menjadi gajah teman-teman, dan bahkan dikatakan oleh netizen bahwa ini sudah KO ya, dan kemudian semoga PDIP semakin solid dan mau introspeksi diri, mau dikritik, dan demi NKRI adil dan makmur dan beradab. Ya, jadi hanya PDIP partai yang terbaik dan terkuat sampai saat ini. Menurutku, apa yang dilakukan oleh Bu Mega ini benar, tidak tergesa-gesa untuk menghindari fitnah yang berlebihan. Ya, walaupun teman-teman ada kader-kader yang mengkhianati PDIP Perjuangan ini, tapi kita melihat ya bagaimana upaya PDIP Perjuangan ini kembali menyatukan langkah mereka. PDIP ini partai kuat dan tahan banting, biasanya ditekan tapi tetap selalu kuat, beda dengan partai lain yang lunak. Semoga PDIP ini dalam berbenah untuk menjadi partai yang dicintai oleh rakyat. Kasus Soeharto adalah uji coba tes ombak politik posisi PDIP dalam kencana berpolitik Indonesia. Sikap politik partai PDIP pendukung pemerintah dan posisi politik oknum para pembenci PDIP dan koordinasi Mulyono. PDIP memang pelaku politik pejuang yang berpengalaman menghadapi gonjang-ganjing politik setelah sempat ya tokoh politik akibat manuver Mulyono. Sekarang adalah persiapan emas politik untuk 2029. Bahkan PDIP ini adalah masih partai yang terbaik, akan ditinggalkan pemilihnya akan lari ke PSI. Ya, kita melihat bahwa satu keluarga dari yang kita saat ini lihat ada mantan presiden, ya saat ini kita melihat mereka bergabung di PSI. Fakta, Bravo PDIP adalah fakta ketika Jokowi masih di PDIP, dia lurus-lurus saja, terkontrol supaya tidak melenceng. Tapi begitu mau lengser, Jokowi tiba-tiba berulah, bermanuver sendiri dengan mengacak-acak konstitusi melalui MK, mahkamah keluarganya, dan mengalahkan segala cara demi anaknya berkuasa.
Anak dan mantunya juga merengek waktu pengen berkuasa tapi kabur waktu keluar. Ya makanya sampai sekarang mana berani Jokowi bertemu Megawati yang sudah jelas-jelas mengkhianatinya. Oke, Pak Jokowi ini kalau nyalon presiden tanpa partai pun menang. Wow. Anak buahnya sudah masuk penjara, segera tinggal Budi Ari yang harus bertanggung jawab. Lanjutkan, tetap semangat dan patuh konstitusi. Jarwera, kita memang mudah lupa. Ya baik itu Pak Prabowo alih strategi hidup PDI Perjuangan. PDIP jangan sampai jatuh di tangan-tangan orang lain. Kalau bisa anak ini, Ibu Mega yang laki-laki, kalau di tangan orang lain mah hancur nantinya. Oke, zaman now banyak paranormal politik. Ya, jadi Jokowi bentuk kekhawatirannya bisa mundur-mundur. Dan kemudian kekuatan besar politik itu adalah di ketua partai. Walaupun mantan presiden pun punya power, kalau nggak punya partai tak ada guna. Ya, jadi mantap Pak Jokowi, presiden terbaikku. Dan mana bisa nenek pikun menghajar seorang pemimpin yang dicintai rakyat. PDIP perlu menyingkirkan agen-agen yang tidak memerah darah dan tegak lurus dengan Ibu Mega. Ya, jadi teman-teman, bahwa memang inilah yang disampaikan oleh netizen. Teman-teman mungkin sudah mendengarkan hal ini, bahwa memang ada juga yang bersikap loyal terhadap Pak Jokowi sampai saat ini, dan ada juga orang-orang yang yang loyal terhadap PDIP Perjuangan. Tentu dalam hal ini, ya nantinya bagaimana PDIP Perjuangan ini selalu mengedepankan NKRI untuk membangun bangsa dan negara. Kader-kader yang mau ditendang, mau dipecat, tentu dalam hal ini tidak bisa. Tidak teman-teman, ya kalau partai tidak ada pendukungnya, toh juga tidak ada gunanya. Itu saja, sampai ketemu di postingan.